Kami sampaikan kembali informasi pilihan hari ini. Aksi simpati dan solidaritas dilakukan supporter lintas klub atas tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan 125 orang. Tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut jual sabu-sabu. Tunjukkan turut berduka atas tewasnya pendukung Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang. Pemain Persib berlatih dengan mengenakan pita hitam. Pencuri spesialis minimarket ditangkap polisi setelah beraksi di Padalarang, Bandung Barat. Pelaku sengaja berkeliling kota Cimahi dan Bandung Barat untuk menjalankan aksinya. Hingga saat ini sudah 7 minimarket yang dicuri. Seorang pria datang ke salah satu minimarket di Jalan Panaris, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Bukannya pembeli, pria ini rupanya pencuri. Memanfaatkan kelengahan pegawai minimarket, secara diam-diam pria ini mengambil sejumlah barang lalu dimasukkan ke dalam baju dan celana. Berhasil mencuri barang dari minimarket, pria ini pun langsung kabur. Setelah mengetahui tokonya dicuri, karyawan minimarket lalu melaporkan kasus pencurian ini kepada polisi. Berbekal kamera pengawas yang terpasang di minimarket, Reskrim Polsek Padalarang akhirnya menangkap pelaku bernama Sandi alias Acong. Usai pelaku menjual barang curiannya di salah satu warung. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan warga Jakarta yang memang sengaja berkeliling untuk melakukan pencurian. Hingga saat ini pelaku sudah beraksi di 7 minimarket di wilayah Bandung Barat dan kota Cimahi. Tersangka berdomisili bukan di wilayah Cimahi atau KBP, tapi dari Jakarta tempatnya, dan sengaja mutar atau mungkin keluar kota dan melakukan pengambilan barang di beberapa waralaba. Saat ini tersangka diamankan di LP7 TKP, mengambil barang-barang seperti susu berbagai merek. Caranya masuk ke dalam, kemudian dia menyembunyikan entah di bajunya atau di celananya, akhirnya keluar dan dia pindah tempat. Dan saat ini dia diamankan di 7 TKP itu dalam hari yang bersamaan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Seorang pria berinisial J harus berurusan dengan polisi karena terlibat praktik prostitusi daring di Cirebon. J ditangkap polisi karena menjual gadis di bawah umur kepada lelaki hidung belang di kamar kos yang disewanya. Kepada polisi, J mengaku sudah menjadi muncikari selama 2 bulan. J biasanya menawarkan gadis di bawah umur melalui foto di aplikasi pesan singkat. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti uang tunai Rp500.000 transaksi prostitusi, 3 unit telepon genggam, alat kontrasepsi. Selain itu, polisi juga mengamankan 2 orang perempuan di bawah umur yang menjadi anak buah J. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus prostitusi berkedok kos-kosan. Tersangka mengakui perbuatannya dan menurut tersangka bahwa dia sudah bekerja sebagai mucikari ini kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu, dan setiap transaksi ditawarkan sebesar Rp300.000 sampai dengan Rp800.000. Sejumlah oknum polisi nakal beragama Islam di wilayah Purwakarta dimasukkan ke pesantren. Mereka dibina dengan harapan bisa menjadi polisi yang saleh. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, para polisi nakal tetap diawasi oleh provos. Suasana berbeda terlihat di pesantren Madinah Darul Barokah, Kampung Dangder, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. Pasalnya, sebagian santri merupakan anggota polisi. Para polisi yang berada di pesantren Madinah Darul Barokah merupakan polisi nakal yang melanggar kode etik ringan ataupun disiplin. Mereka sedang menjalani pembinaan setelah sebelumnya menjalani sidang etik. Selama menjalankan pembinaan, polisi nakal akan diajarkan ilmu-ilmu agama dengan harapan akhlak mereka bisa lebih baik melalui pendekatan religius.
membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah mereka ini sudah punya dasar untuk membaca Al-Quran, sehingga kita sangat mudah untuk mengajarkan tajwid dan makhrajul hurufnya. Adapun pelajaran tambahan di sini ada pelajaran berkaitan dengan akhlak, itu tauhid, terus tasawuf dan fikih. Gitu. Para polisi nakal akan dibina sesuai dengan keputusan hukuman dari hasil sidang etik. Meski demikian, dalam pelaksanaannya mereka tetap diawasi oleh provos. Saya merasakan ini ada hal yang positif. Ini merubah pola-pola yang boleh dikatakan pola hukuman kepada anggota, kita rubah dengan pola pembinaan. Pembinaan itu tanggung jawab pimpinan di situ. Jadi pimpinan harus punya tanggung jawab, setiap anggota punya salah, ayo dong kita lakukan pembinaan pelan-pelan. Kalau dia sudah kita bina satu kali, kemudian melakukan kesalahan yang kedua lagi, kita tingkatkan pola pembinaannya. Baru itu ada tahapan-tahapan, nanti kita coba. Kita mau tingkatkan tahapan kalau dia mulai perbuatan yang sama. Bagi polisi yang sudah selesai menjalani pembinaan di pesantren, mereka akan mendapatkan cenderamata berupa kitab suci Al-Quran. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada satuannya. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Sat Narkoba Polres Garut berhasil mengungkap peredaran narkoba dari berbagai jenis mulai dari sabu-sabu hingga minuman keras. Dari hasil pengungkapan, polisi menangkap 20 orang beserta barang bukti. Dari puluhan pelaku yang ditangkap, 1 diantaranya merupakan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Pelaku berinisial AA menjalankan bisnis haramnya selama 6 bulan. Pelaku menjual sabu-sabu menggunakan motor dinas berplat nomor merah. Pelaku melakukan transaksi sabu-sabu dengan cara menempelkan barang yang kemudian diambil oleh pembeli. Sangka dengan inisial AA, ini 39 tahun, ini merupakan pegawai honorer dari pemerintah Kabupaten Garut, di mana yang bersangkutan itu memiliki modus untuk mentransaksikan narkoba dengan cara menempelkan beberapa obat-obatan tersebut menggunakan kendaraan dinas berplat merah. Jadi dia tugasnya itu menempelkan di beberapa titik yang akhirnya nanti akan diambil oleh pembelinya.